pertama sebenarnya proses pembuatan ini juga produksi itu udah cukup lama dan sulit gitu. Jadi ketika akhirnya ada teman-teman produser yang kemudian terlibat dalam proyek ini, aku kayak punya feeling bahwa ini akan jadi sesuatu yang baik. Jadi kita sama-sama percaya dengan ide ceritanya tentang susu, tentang seorang karakter perempuan yang memiliki struggle dalam hidupnya dan berusaha berjuang demi orang yang tercinta. Dari perspektif itu, buat saya sih film susu ini bisa mengundang lebih banyak minat penonton untuk bisa mudah-mudahan sih terhibur dan bisa mendapat sesuatu. Bisa dibilang dari sudut pandang perempuan semua ya, rata-rata krunya juga di situ ada perempuan. Ya mungkin kebetulan memang karena saya yang dari perempuan, ya lebih mudah buat saya bisa yang melihat lebih dari perspektif kenapa seseorang memakai susu ketika nggak ada pilihan di depannya dan nggak ada mimpi yang ingin dia capai. Dan di sini juga saya banyak mendengar ngomong sama mimpi yang memiliki cerita ini dari awal sebenarnya dengan apa berbagai macam pengalaman pribadi yang dia pernah alami dan orang-orang yang pernah pakai susu kayak gini. Itu sih yang kita coba kolaborasikan dengan membuat cerita susu itu memang jadi obrolan yang cukup panjang sampai pada satu skenario karena kita pengen memastikan bahwa ketika ceritanya sudah selesai di naskah susu itu pasti sudah akan lebih juga. Dan ini kita coba komunikasikan bersama dengan para pemain juga gitu, bagaimana pandangan mereka terhadap karakter yang mereka perankan itu menambah layer lagi dan membuat cerita menjadi menarik ya. Jadi fenomena susu ini kan sudah dikenal masyarakat kita baik dari kalangan atas sampai kalangan bawah. Masih banyak orang yang percaya dengan kemampuan susu untuk bisa membuat kehidupan mereka lebih baik. Dan sebenarnya kan susu ini adalah bagian dari warisan turun-temurun yang sudah dilakukan oleh nenek moyang kita semua. Menurut saya sih sangat menarik untuk kemudian kita nonton di sebuah tampilan film horor dengan kemasan yang lebih bisa sih. 30 Agustus ya. 31 Agustus. Tadi kalau nggak salah kita dengar naskah ide awalnya dari Mas ya. Iya, cerita ini sebenarnya saya tulis itu dulu awal pertama kali 2015. Kemudian semakin lama berkembang, saya mencoba mencari kesempatannya. Ketika kesempatan itu muncul itu terlalu banyak hal-hal sebenarnya kalau dari riset dan segala macam dari saya melihat ke sekitar itu malah justru semakin kaya. Jadi cerita ini malah kita memfokuskan ada dua akibat dari susu yang pasti untuk penggunanya sendiri, tapi saya ketika berkembang cerita dan ketika waktunya itu saya cerita ini masih di pengendapan, itu malah justru saya lebih berfokus kepada manusia-manusianya gitu. Saya ketemu orang yang ada teman yang mengaku bahwa salah satu pasangannya menjadi hilang karena ada orang yang menggunakan susu kemudian terpikat. Kemudian ada orang yang kemudian tiba-tiba jatuh cinta tanpa ada alasan. Hal-hal kayak gitu yang menurut saya menarik dan saya mencoba sebisa mungkin untuk masukkan ke dalam cerita. Horor ini sendiri itu lebih ke bagaimana kita pengen menceritakan cerita itu. Jadi menurut saya horor itu adalah cara bertutur ya, bukan untuk ayo kita membuat yang serem apa segala macam gitu. Kalau menurut saya lebih menarik kalau kita bisa menarik satu nilai dari sisi yang lebih gelap, karena kemudian harapan-harapan itu malah justru terlihat lebih jelas menurut saya begitu. Ya. Kalau apa ya, kalau soal ciri-ciri yang gimana ya, kalau dari sudut pandang cowok itu agak susah ya, nanti pernyataannya jadi bisa berbalik. Tapi kalau dari yang saya bicara itu tuh biasanya tergantung dari mana susu itu dipasang. Misalkan ada di alis untuk memikat dan segala macam, di bibir agar lebih mudah dipercaya, ada yang dia pasang di leher agar suaranya lebih menarik gitu.
Saya pernah ngobrol sama penyanyi dangdut yang mengaku menggunakan susuk. Saya juga ketika itu riset juga untuk PSK yang katanya kenapa dia pakai susuk, saya butuh jaminan. Hal semacam itu sih menurut saya, hal itu malah justru lebih menarik dibahas. Jadi film susuk ini lebih berbicara tentang manusianya sendiri sama efek-efeknya itu nggak cuma ke pemakai gitu. Dan dari pemakai sendiri, kengerian itu justru dari orang yang menyayanginya ketika susuk yang harusnya menjadi satu harapan bagi mereka itu malah jadi kutukan, dan orang-orang ini jadi susah meninggal dan segala macam. Itu menjadi penderitaan dari pemakainya ini juga merambat ke keluarganya dan orang-orang terkasihnya malah justru. Halo, saya Muhammad Khan, berperan sebagai Prasetyo di film Susuk. Muhammad Khan sendiri itu sebenarnya nama panggung ya? Iya betul. Nama aslinya? Nama aslinya adalah ada di Google. Oke. Nanti dicari. Ini dari Jogja ya kalau nggak salah. Salah. Salah lagi. Nah itu ternyata saya kurang gitu. Kurang riset ya. Bisa mungkin di-share. Ya, saya asalnya dari Jepara. Terus saya di Jepara dari kecil sampai SMA. Terus setelah SMA saya memutuskan untuk kuliah di ISI Yogyakarta. Saya tempuh pendidikan S1 jurusan teater dengan mayor acting di sana selama 6,5 tahun, 13 semester, lulus tahun 2016 dan sempat bekerja 2 tahun di Jogja. Dan karena di tahun kedua saya bekerja, saya dapat kesempatan untuk bermain di film Bari Nugroho, Ujung Tubuh Indahku. Akhirnya aku memutuskan untuk pindah ke Jakarta dan mulai mencoba nasib dan peruntungan di industri film. Mendapat penghargaan juga dari film. Iya. Terima kasih. Nah, tadi nanya latar belakang kan itu identik dengan orang Jawa dan menurut Muhammad Khan sendiri dari kecil tuh orang Jawa nggak sih? Iya. Hal yang paling aku ingat tentang susuk adalah waktu aku dulu remaja, di kampung tempat orang tua aku tinggal, karena waktu itu aku nggak tinggal sama orang tua, aku tinggalnya sama kakek dan nenek di kota. Jadi sesekali waktu aku menyempatkan diri untuk mengunjungi orang tuaku di kampung itu. Dan satu sore waktu itu, biasa kalau orang kampung kan suka kayak gosip, kumpul-kumpul kayak gitu, ada satu perempuan yang datang naik sepeda gitu. Dan dia pekerjaannya sebagai pekerja seks komersial, dan ibu-ibu itu pada bercanda gitu, kamu gimana sih kerjaan kalau kayak gitu ya gitulah. Dia menceritakan dengan detail setiap scene yang dia lakukan dengan pekerjaannya, sampai berapa jumlah laki-laki yang bisa dia layani dalam satu malam, dan dia menceritakan itu bisa belasan gitu. Dan ibu-ibu yang lain ini tanya, kok bisa kamu sekuat itu? Akhirnya dia ngaku kalau dia pakai susuk di alat vitalnya untuk bisa menambah stamina. Itu perkenalan pertama lah ibaratnya menggunakan susuk. Iya, aku pertama kali dengar susuk ya dari situ. Yang aku inget ya. Setelah itu aku nggak pernah bersinggungan lagi dengan hal-hal yang berbau susuk. Aku baru film ini lagi. Gitu. Itu gimana tuh prosesnya? Prosesnya waktu itu adalah aku di approach-nya bilang, kami tuh pengen kamu main film susuk sebagai dukun susuk, tapi yang nggak stereotype gitu. Aku percaya kalau kamu bisa menawarkan hal yang baru, karena aku juga selalu yakin sebenarnya aktor itu di hire karena perspektifnya dia, apa yang bisa dia tawarkan. Karena misalkan dengan tokoh yang sama, Prasetyo dimainkan aktor A, B, dan C, setiap pilihan itu pasti akan bisa membawa interpretasi yang berbeda di setiap tokoh itu. Dan aku merasa sangat beruntung kemudian dipercaya untuk dikasih tantangan, tolong dong kasih kami tantangan dukun susuk yang beda, yang unik gitu. Kemudian akhirnya yang aku lakukan adalah aku baca naskahnya, kemudian aku butuh minta waktu berapa hari waktu itu, sampai akhirnya setelah aku sudah punya konsep atas tokoh ini menurut interpretasi aku sendiri, aku akhirnya telepon ke Mbak Gita untuk, Mbak, aku udah punya konsep nih untuk tokoh Prasetyo, kita bisa telepon nggak? Akhirnya aku mengkonsep tokoh itu dari latar belakangnya dia, kenapa, karena kan maksudnya kayak misalkan secara tubuh aja gitu, badanku fit banget gitu,
aku kelihatan kayak orang yang nge-gym karena memang aku nge-gym gitu. Kemudian aku mencoba untuk mencari konsep karakter yang secara look orang tuh percaya dia dukun gitu. Dan kemudian memang kisahnya panjang. Kenapa si dukun ini punya fisik yang begini? Itu nanti bisa kelihatan di film. Ada satu adegan di film yang bisa menjadi kunci bahwa wajar dia punya badan yang seperti itu. Karena memang ada beberapa kawan aku yang kayak, masa dukunnya berotot kayak gini gitu kan. Tapi dengan konsep karakter yang pas, dengan latar belakang yang pas yang bisa aku tawarkan ke Mbak Gita waktu itu, kemudian itu menjadi masuk akal kenapa Prasetyo ini dimainkan oleh Muhammad Khan. Sampaikan bahwa Mbak Gina memberikan kebebasan untuk Iya. para aktornya untuk mengembangkan karakter. Iya. Nah di sini apa yang dilakukan seorang Muhammad Khan untuk melakukan hal itu, memberi pendalaman karakter? Ya, misalnya seperti, ya yang pasti pertanyaan yang pertama adalah dukun itu biasanya punya stereotip yang begitu ya, yang pembawaannya tuh harus ini itu, biasa usianya tua, brewokan, pakai apa-apa. Kemudian kita bilang aku tuh nggak pengen dukun-dukun yang kayak begitu gitu. Kok bisa nggak kasih tawaran yang baru buat aku gitu. Dan ketika aku dikasih ruang kayak gitu ya akhirnya yang aku lakukan ya aku mencoba untuk apa ya, waktu itu yang aku lakuin sih aku riset. Memang ada teman aku tuh yang punya, ini kalau aku cerita jadinya spoiler film sih, jadi aku nggak bisa. Ya, it's okay. Nanti Iya. aja setelah film Iya. nanti kita cari lagi ya. Benar. Kenapa kok? Jadi kalau nanti sudah selesai nonton filmnya akan kenapa kok dukunya ada ini, aku bisa menjawab itu. Tapi kalau untuk saat ini, kalau aku cerita sekarang itu jadi spoiler. Iya. It's okay. Itu malah menarik bikin orang penasaran. Iya. Ya, Yun ya. Iya. Dan selain itu juga tadi aku udah bilang ada dua hal yang selalu aku pengen lakukan di film, tapi belum pernah mendapatkan platform film yang pas. Dan baru di film ini hal itu bisa aku keluarin, dua hal itu di film ini.